اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون آمين اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ كل أمر ومنتهى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membaca dan menyimak kajian kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah yang ditulis oleh salah seorang ulama Al-Azhar, itu Profesor Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Pada video sebelumnya kita berbicara tentang pembagian daging hewan kurban. Kita tahu hewan kurban itu berdasarkan hukumnya terbagi menjadi dua, hewan kurban yang wajib dan hewan kurban yang sunnah. Hewan kurban yang wajib seluruh dagingnya diberikan kepada fakir dan miskin. Sementara daging hewan kurban yang sunnah, dagingnya boleh dikonsumsi oleh orang yang berkurban, namun yang dianjurkan oleh para ulama pembagiannya adalah sepertiga-sepertiga, yakni sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk tetangga dan kerabat, dan sepertiga yang lain untuk fakir dan miskin. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita. Saat ini kita akan masuk pada pembahasan iddikharu lahmil udhiyah atau menyimpan daging hewan kurban. Maksudnya gimana menyimpan daging hewan kurban itu? Ya, misalnya saya berkurban, kemudian dagingnya sebagian saya konsumsi dan sebagian lagi dibagikan kepada fakir miskin. Tapi ada kerabat atau keluarga saya yang jauh tinggalnya dari tempat saya tinggal. Dia berjanji akan datang ke rumah saya untuk mengunjungi saya dan saya sudah mempersiapkan daging untuknya. Ditunggu 11, 12, 13 Zulhijjah tidak juga datang. Maka saya simpan dagingnya. Ternyata dia datang tanggal 20 Zulhijjah. Nah, boleh nggak pemberian atau penyaluran atau pembagian daging hewan kurban ini melebihi 4 hari, yakni 10, 11, 12, 13 Zulhijjah? Boleh nggak kalau tanggal 14, tanggal 15? Karena yang ingin diberi tidak ada. Akhirnya kita simpan dulu. Nah, itu ya yang akan kita bahas. Iddikharu lahmil udhiyah. Menyimpan daging hewan kurban. Yajuzu li sahibil udhiyah an yaddakhira min lahmiha ma sya'a. Diperbolehkan bagi yang berkurban untuk menyimpan daging kurbannya sebanyak yang dia kehendaki. Sawa'un udhiyatu tatawu am udhiyatu nazar. Baik kurban itu kurban nazar atau kurban yang sunnah. Fala yashtarit tawzi'u kulli lahmi fi ayyamil 'id. Tidak disyaratkan membagikan seluruh daging hewan kurban itu di hari raya Idul Adha atau di hari tasyrik. Jadi tidak ada ketentuan, tidak ada syarat, ya, tidak ada ketetapan bahwa pembagian daging itu harus di hari raya Idul Adha atau di 3 hari tasyrik berikutnya. Fayajuzu ayyaddakhira ba'dal lahmi lil fuqara'i al-ghaibin. Orang yang berkurban boleh menyimpan daging kurbannya bagi para fuqara yang tidak ada di tempat di mana dia tinggal. Fal wajibu fiha dzabhuha waqtal udhiyah. Yang wajib itu adalah menyembelih pada waktunya, yakni 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, di 4 waktu ini. Adapun pembagiannya boleh di 4 waktu ini, boleh juga setelah selesai 4 waktu ini. Jadi tanggal 14, 15 dan seterusnya. Karena barangkali keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita atau orang fakir dan miskin yang
kita rencanakan untuk memberikan daging ini kepada mereka, tidak ada pada saat itu di tempat di mana kita tinggal. Amma tauzi'uha fabihasabil hal, au amma tauzi'uha fabihasab halihi. Adapun pembagiannya itu tergantung keadaannya, ya tergantung keadaan yang mengitarinya. Kalau misalnya orang-orang yang sudah kita targetkan untuk dibagikan daging ini kepada mereka ada pada 3 hari ini atau 4 hari ini, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, maka silahkan. Tapi kalau ada orang yang ingin kita beri, lalu dia tidak ada di tempat pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, ternyata adanya pada tanggal 20 Zulhijjah, maka itu pun tidak masalah. Tidak masalah bagi kita untuk menyimpan dulu daging kurbannya, lalu diberikan kepada yang bersangkutan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu wa at'imu waddakhiru," rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah, jadi makanlah untuk makanlah olehmu yang berkurban, wa at'imu, dan berikanlah makan, yakni berikanlah daging ini sebagai makanan kepada orang lain, waddakhiru, dan simpanlah. Yakni simpanlah kalau memang dibutuhkan untuk disimpan. Dan memang kalau kita berkurban, lalu kita ambil sepertiganya. Jadi kita juga tidak wajib untuk menghabiskan daging kurban itu pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kita boleh menyimpannya di kulkas kita masing-masing gitu ya. Karena barangkali darah tinggi kalau terlalu banyak dan seterusnya, maka kita makannya misalnya seminggu sekali. Gitu, itu nggak apa-apa juga. Tanbih, idza iddakhara lahmal udhiyati tatawwu wa fasada lahmuha fala syai'a alaihi. Amma idza iddakhara lahmal udhiyatil manzurah wa fasada lazimahu ay ya'tiya bimithli ma fasada minal lahmi. Baik. Kita tahu bahwa kurban itu berdasarkan hukumnya ada dua, kurban yang sunnah dan kurban yang wajib. Nah, kurban yang sunnah ini kalau dagingnya disimpan lalu rusak, maka tidak perlu diganti. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kurbannya adalah kurban wajib, lalu dagingnya disimpan, belum diberikan kepada fakir miskin, disimpan di tempat kita, lalu rusak, maka yang berkurban wajib mengganti daging tersebut sesuai dengan kadar daging yang rusak. Kalau rusaknya sekilo, maka beli dari dari tukang jagal, dari jazar atau dari pasar dengan kadar 1 kilo juga. Kalau 2 kilo maka belinya 2 kilo juga. Kalau 3 kilo dan seterusnya. Lalu daging itu diberikan kepada fakir dan miskin. Kalau takut rusak lagi gimana? Kalau takut rusak lagi, belajar dari pengalaman sebelumnya, daripada membeli kurban membeli daging ganti untuk kedua kalinya, maka langsung berikan saja kepada fakir miskin yang ada. Baik. Hakadha, jadi ringkasannya, menyimpan daging kurban itu boleh, baik daging kurbannya daging kurban yang sunnah maupun yang wajib. Kalau rusak daging kurban yang sunnah itu tidak perlu diganti, tapi kalau daging kurban yang wajib maka perlu diganti sesuai dengan kadar daging yang rusak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naktafi bihadzal qadar wa nuwasil insyaallah fi al-liqa'il qadim. إن كان في الأمر بقية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.